Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kelompok dari kelas 89D akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mensimulasikan kegiatan kucing dengan tujuan pembelajaran. CGP dapat melakukan praktek kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Agustiawan, CGP Angkatan 7 dari SIT Alam Pasuruan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai observer. Saya, Pramita Wahyusdawati, CGP Angkatan 7 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Tujuh Dalam 3 Bangil, Kabupaten Pasuruan, berperan sebagai coach. Saya, Diana Yulia, CGP Angkatan 7 dari kelas 89B dari SDN Kidul Dalam 1 Bangil sebagai kuci. Nah, rekan saya yang bernama Budiana adalah seorang guru kelas di sekolah saya yang memiliki masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid yang ada dalam satu kelas, dan Budiana ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya kepada Bumita. Sebelum kegiatan kucing tersebut, saya selaku observer melakukan kegiatan prakucing bersama Bumita. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai observer dengan Bumita. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Agus sendiri apa kabar ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana nih Bu, kemarin kan kita cerita nih kalau ingin mengadakan kegiatan kucingnya. Bagaimana perasaan Ibu sebelum melakukan? Iya, saya senang Pak. Saya juga semangat ini melaksanakan coaching. Semoga nanti mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan teman saya. Amin, amin, alhamdulillah. Oh, okay. Siapa Bu yang akan Ibu coaching kali ini? Saya akan melakukan kegiatan coaching ini dengan Budiana, Pak. Oh, dengan Budiananya ya. Nah, rencananya akan dilakukan kegiatan coaching ini bersama Budiananya kapan gitu? Alhamdulillah kemarin sudah berkoordinasi ini dengan Budiana. Insya Allah sih hari Kamis besok, Pak. Karena hari ini sama kemarin sih masih sama-sama sibuk. Alhamdulillah deh. Jadi Ibu akan melaksanakan coaching dengan Budiana di hari Kamis besok. Kalau boleh tahu nih, apa yang sudah Bu Mita persiapkan untuk kegiatan coaching yang akan dilaksanakan? Alhamdulillah Pak, saya sudah menyiapkan dengan baik. Saya sudah menyiapkan kegiatan coaching sebagaimana Alutirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga mempersiapkan diri untuk menunjukkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu berupaya hadir sepenuhnya, presence dalam kegiatan coaching esok, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Masya Allah, keren Bu. Ibu telah mempersiapkan kegiatan kucing menggunakan Alutirta dan 3 kompetensi inti kucing dengan sangat baik. Berbicara tentang kompetensi inti kucing tadi, apa kompetensi kucing yang ingin Bu Mita kembangkan pada bangunan kunci kucing bersama Bu Diana besok? Iya Pak, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, yaitu mendengarkan dengan baik, tanpa menyela, tidak berasumsi, tanpa menjudge, atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Walau saya berfokus pada pengembangan mendengarkan aktif, namun tentunya saya juga akan tetap memperhatikan kompetensi inti coaching lainnya, Pak. Luar biasa, Bu. Kompetensi inti kucing yang ingin kita kembangkan adalah mendengarkan aktif, nih. Nah, di antara beberapa indikator untuk menjadi pendengar aktif yang Ibu sampaikan tadi, bagian manakah yang ingin lebih spesifik untuk diamati saat pelaksanaan coaching Bu Mita dengan Budiana di situ? Saya ingin dalam pelaksanaan coaching dengan Budiana besok menjadi pendengar aktif dengan mendengarkan coaching tanpa judge dan berasosiasi. Oke. Nah, jika diukur dengan skala 1 sampai 100 nih, sekarang Bu Mita pada posisi poin keberapa?
yang merasa Bu Mita berkompetensi inti untuk mendengarkan aktif tanpa judge dan berasosiasi? Mungkin saya masih ada di posisi 70, Pak. Jika begitu, angka berapa kompetensi inti kucing yang ingin Bu Mita capai pada kegiatan kucing besok? Saya sih ingin bisa mencapai 90, Pak. Wah, luar biasa nih 90. Nah, untuk mencapai poin tersebut, kira-kira menurut Bu Mita tadi, apa indikator yang menunjukkan keberhasilannya? Saya akan merasa berhasil jika saya Oke. mampu mendengarkan setiap cerita pengalaman dari Bu Diana tanpa menyalahnya. Tidak melabeli coaching mulai dari awal sampai akhir coaching. Tidak turut emosi, melakukan konfirmasi kepada coaching, dan tidak turut menceritakan pengalaman pribadi saya kepada coaching. Nah, bagus tuh, Bu. Saya yakin Bu Mita mampu mencapainya. Dengan semua persiapan dan kompetensi inti kucing yang Ibu miliki dan ingin Ibu kembangkan, apa yang menjadi harapan Bu Mita nih pada pelaksanaan kucing dengan DNA? Saya berharap pelaksanaan coachingnya nanti itu berjalan lancar dengan mampu menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan Bu Diana. Dan Bu Diana mampu menggali potensi dirinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Pak. Masya Allah, amin, amin. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Mita untuk menjalin kemitraan dan menggali potensi Bu Diana pada kucing besok berjalan dengan lancar ya, Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan diskusinya, Bu Mita. Sampai jumpa besok pada kegiatan kucing ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percakapan antara observer dan coach Mita. Berikut adalah percakapan antara coach Mita bersama coach Budiana. Assalamualaikum, Bu Mita. Waalaikumsalam, Bu Diana. Bu Mita, bolehkah saya minta waktunya ya? Ini saya mau cerita ini tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik, Bu Diana, apa yang mau Ibu ceritakan? Gini Bu Mita, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kok sepertinya kurang semangat dan kurang antusias ya ketika menerima pelajaran dari saya. Selain itu saya lihat murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya separuh, hanya 50% saja dalam satu kelas itu. Gimana ya Bu? Saya ingin curhat nih sama Bu Mita. Iya, ya Bu. Jadi menurut Bu Diana, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Gini Bu, saya berharap nanti dari percakapan kita ini dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang antusiasme murid-murid saya ketika saya ajar, Bu. Iya, baiklah. Kalau begitu, menurut Bu Diana, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Saya coba ingat kembali ya, Bu. Kira-kira hal apa ya yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias? Yang pertama, mungkin pelajaran saya di kelas itu sedikit membosankan ya, Bu ya. Atau mungkin monoton bagi anak-anak. Kadang-kala saya juga terlalu dominan itu kalau berbicara di kelas itu. Atau bercerita di depan murid-murid saya. Jadi saya terlalu jadi satu sumber saja, anak-anak tidak bisa diberikan kesempatan. Mungkin itu ya, Bu ya. Atau yang kedua, mungkin saya juga tidak memberikan kesempatan pada murid saya ini untuk memberikan pendapat atau memilih apa yang jadi kesukaan dari mereka. Gitu, Bu. Oh, begitu, Bu. Lalu kira-kira apa ya yang membuat murid-murid itu senang, yang membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya sih, Bu ya,
pasti murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik ya, yang menyenangkan dan tidak membosankan serta tidak monoton. Wah, saya sependapat tuh dengan Bu Diana. Lalu menurut pendapat Ibu itu, apa saja yang bisa membuat mood asik dan tidak bosan di kelas? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin pembelajaran di kelas saya itu harus berpusat pada siswa atau pada murid. Dan murid juga diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian bisa saja untuk mengatasi kebosanan, kelas itu perlu sekali diadakan ice breaking ya, ataupun games-game permainan edukatif yang lebih menarik gitu Bu. Iya, benar Bu Diana. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah kira-kira apa ya penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan nih Bu ya, bisa jadi karena tugas yang saya berikan kepada murid-murid saya itu terlalu banyak dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan banyak oleh siswa tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan bagi siswa. Sehingga mereka itu sepertinya dipaksakan untuk mengerjakan tugas. Begitu, Bu. Oh, kalau boleh tahu, Bu Diana menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada dari pemerintah itu, Bu, buku paket BOS itu, Bu, Apakah sumber belajar selain buku BSE. teks? Selain buku teks ya, kayak pikir banyak sih Bu ya sumber belajar. Seperti mungkin kita bisa pakai pembelajaran, video pembelajaran di YouTube, atau mungkin kita mencari artikel-artikel di blog, atau mungkin cari tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau sekarang ini kan lagi booming ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang trend itu Bu, seperti pakai TikTok, kemudian pakai aplikasi kuisis interaktif, itu bisa digunakan di kelas kita ya Bu ya. Jadi anak-anak itu seperti merasa senang dan ada hal yang menarik karena variasi pembelajaran yang aktif itu Bu. Iya, betul sekali Bu Diana. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Pasti mereka lebih semangat. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini yang pertama Bu ya. Saya akan berusaha merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam. Mungkin saya bisa menggunakan video pembelajaran di YouTube, atau mungkin menggunakan pembelajaran interaktif di Quizzes. Nah, apalagi sekarang ini di Quizzes sudah ada mode kertas, Bu. Jadi kita bisa menggunakan tanpa harus menggunakan HP untuk permainan di kelas. Nah, ini saya juga harus banyak belajar ini, Bu, tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran Quizzes interaktif dan aplikasi lainnya. Kemudian yang kedua nih, ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak, ya saya berusaha untuk tidak memberikan terlalu banyak, Bu. Jadi tugas yang saya berikan itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi saya harus bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid saya itu terkesan tidak dipaksakan dan mereka senang untuk mengerjakan tugasnya. Misalnya saja ketika anak-anak itu hobinya itu adalah menulis, mungkin bisa menulis lewat pantun atau puisi atau mungkin bercerita apa-apa. Kemudian atau mungkin yang kinestetik itu bisa dalam bentuk drama dan lain-lain. Jadi kita bisa memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid kita. Bagus sekali rencana Bu Diana, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu.
Jadi kita banyak menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Pembelajaran yang menyenangkan, mindfulness. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya itu merasa senang ketika mengikuti pelajaran dari saya tanpa ada unsur paksaan. Kemudian apalagi ya, saya juga akan berusaha mencari sumber belajar. Anak-anak bisa memilih sumber belajar yang ada di kelas itu. Bagus sekali Bu Diana, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Mita atas sharingnya. Saya sudah mulai lega, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan dan disayangi oleh murid-murid kita, dan kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat murid-murid kita. Terima kasih atas waktunya, Bu Mita. Sama-sama. Oke, itu tadi adalah kegiatan kucing yang dilakukan oleh Mika, selaku coach, dan Kuci Budiana. Berikutnya adalah percakapan pasca observasi kegiatan kucing. Assalamualaikum, Mita. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah Bu ya, tadi kegiatan kucingnya sudah selesai. Bagaimana nih perasaannya pemirsa setelah melaksanakan kucing tadi? Alhamdulillah lega Pak, kegiatan coaching dengan Bu Diana tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, saya turut bangga pada itu. Nah, menurut Bu Mita nih, bagaimana pengalaman Ibu ketika melakukan kegiatan kucing menggunakan alur tirta bersama Kuci Budiana tadi? Alhamdulillah Pak, saya telah mampu melaksanakan kegiatan coaching menggunakan alur tirta dengan lancar, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Dari permasalahan yang dialami Bu Diana tentang siswanya yang kurang termotivasi belajar, hingga pada akhirnya Bu Diana menemukan solusinya sendiri dengan berencana akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar, dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Wah, pengalaman kucing yang luar biasa ya Bu ya, sehingga Kuci Budiana tadi mampu menemukan solusinya sendiri. Oh ya Bu, kemarin insya Allah kan Ibu menceritakan bahwasannya Bu Mita ini ingin mengembangkan kompetensi inti kucing, mendengarkan aktif kucing, yaitu tanpa judge dan asosiasi nih. Iya Pak, benar. Nah, dari beberapa indikator pencapaian yang juga Ibu sampaikan kemarin nih, apa aja nih yang telah Ibu lakukan selama melakukan ujian? Insya Allah saya telah melakukan semuanya, Pak. Yaitu saya mampu mendengarkan setiap cerita pengalaman dari Bu Diana tanpa menyelanya, tidak ada perasaan melakoni coaching, tidak turun emosi, melakukan konfirmasi pada coaching, dan saya mampu menghindari berasosiasi dengan pengalaman pribadi saya, Pak. Wah, luar biasa sekali nih usaha Bu Mita. Sebagaimana observasi kegiatan kucing yang Bu Mita lakukan tadi, saya bisa melihat loh bahwasanya Bu Mita ini mampu melakukan kegiatan kucing menggunakan alur kita, kemudian sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Bu Diana. Secara keseluruhan juga, saya melihat present kehadiran penuh yang Bu Mita tunjukkan kepada Bu Diana tadi juga sudah sangat terlihat. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif dengan tidak menjudge, tanpa berasumsi ataupun berasosiasi. Ibu juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Diana, dan fokus pengamatan yang Ibu inginkan juga sudah sangat mampu Ibu tunjukkan. Terlihat dengan Ibu mampu mendengarkan setiap cerita pengalaman dari Bu Diana tanpa menyelahnya, melakukan konfirmasi kepada Bu Diana juga, dan tidak ada judge maupun asosiasi selama percakapan kucing tadi. Nah, jadi pengalaman kegiatan kucing yang telah Ibu lakukan nih,
kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mita kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena saya merasa masih kurang dalam kompetensi tersebut. Masya Allah. Semoga pada coaching berikutnya Bu Mita mampu menguasainya dengan baik ya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak juga atas waktu yang Ibu kasih. Semoga bisa ketemu lagi pada kesempatan berikutnya ya Bu Mita ya. Ya. Oke, salam Bu Mita sangat keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, itu tadi rangkaian kegiatan coaching kami, yaitu ada observer, ada coach, dan juga ada coaching. Semoga simulasi tadi bermanfaat bagi JKP lain dan juga tentunya pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.